يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat, tamu undangan Allah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, tidak bosan-bosannya marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Seluruh perintah dan larangan itu adanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin tidak bisa tidak bahwa kalau kita bicara ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya kita harus mau mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Nonsen kita mau meningkatkan ketakwaan kalau kita tidak punya ilmunya, tidak tahu apa saja perintah Allah dan apa saja larangannya. Pertanyaannya, sejauh mana kita sudah mempelajari, sudah membaca, sudah menghafal, sudah mempelajari, sudah memahami, sudah mengamalkan, dan sudah mendakwahkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Tahap yang pertama saja, sudahkah kita mampu membaca Al-Quran? Mungkin waktu kecil sudah bisa, tapi bisanya asal bisa. Belum tahu tajwidnya seperti apa, makharijul hurufnya seperti apa, sifat-sifat hurufnya seperti apa. Tentunya bagi seorang mukmin punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga setiap aktivitas kita harus progresnya harus positif, harus terus progresif, meningkat terus dari waktu ke waktu. Mari kita evaluasi. Apakah ada peningkatan tidak cara kita membaca Al-Quran? Jangan dari kecil bisanya itu,
dewasa misalnya itu, sudah seusia ini juga baru masih itu juga. Malu kita sama Allah. Berbagai macam nikmat Allah sudah memberikan kepada kita. Kita sudah diberikan tuntunan. Ini loh, kalau kamu mau bahagia dunia akhirat, pegangannya hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita masih banyak yang tidak peduli, menganggap itu remeh, tidak perlu. Wah, itu kan hanya ustadz-ustadz saja yang perlu membaca Al-Quran dengan baik. Perintahnya, kewajiban membaca Al-Quran adalah untuk setiap muslim. Membacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan tartil itu dengan benar, baik tajwid maupun makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Mari hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Sekali lagi, untuk yang pertama, mari kita sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kita membaca Al-Quran. Kami di KM Al-Muhajirin sudah mengedarkan surat kepada seluruh warga muslim di RW 10 dan sekitarnya. Di situ kami edarkan formulir untuk diisi. Seluruh anggota keluarga, mana yang sudah bisa baca Al-Quran, mana yang baru bisa tapi belum tahu tajwidnya, dan seterusnya. Tolong di situ diisi. Nanti kita akan bikin program bagaimana mensolusi ibu dan bapak sekalian untuk mahir membaca Al-Quran. Kami sudah siapkan teknik-tekniknya bagaimana membaca Al-Quran yang benar dengan cara yang mudah. Tidak akan disuruh membaca belajar Iqra 1 sampai 6, tidak. Baik sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, izinkan siang hari ini kami akan mengangkat tema bagaimana mendukung perjuangan rakyat Palestina, saudara kita yang saat ini sedang porak-poranda oleh Zionis Israel. Kita harus kompak kaum muslimin, karena saudara kita di sebelah mereka kompak bahwa melihat kejadian di Palestina, mereka melihatnya Hamas sebagai teroris. Kita kaum muslimin pasti harus satu suara bahwa Zionis Israel itu adalah penjajah, mereka yang teroris. Karena kalau kita membaca di Sirah Nabawiyah, riwayat sejarah-sejarah kita masa lampau, bahwa daerah Palestina adalah daerah dari umat Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa perjuangan rakyat Palestina masih panjang dan penuh pengorbanan. Sampai saat ini rakyat Palestina masih terus menghadapi serangan bertubi-tubi siang dan malam, tanpa jeda, tanpa melihat apakah korbannya masyarakat sipil atau bukan. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris terus memberikan suplai persenjataan dan dukungan lainnya bagi kaum penjajah Israel. 70% korban meninggal didominasi kalangan perempuan dan anak-anak. Bahkan baru-baru ini sebuah rumah sakit Kristen di Gaza dirudal oleh pesawat tempur Israel. 500 jiwa melayang seketika. Gaza benar-benar hancur lebur oleh serangan udara yang menyasar rakyat tidak berdosa. Mari kita bayangkan, andaikan kita yang berada di sana, kita beserta keluarga kita hari-hari dihujani oleh bom, dihujani oleh peluru. Kita di sini masih bisa tidur nyenyak, bisa tidur enak, bisa bekerja, bisa sekolah, dan seterusnya. Mari kita rasakan bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Bagi kita, umat Islam di Indonesia tidak boleh berhenti menggaungkan dukungan untuk rakyat Palestina. Menurut Ustadz Salim Afillah, salah satu pengurus Masjid Jogokarian, ada 6 hal yang bisa kita lakukan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Yang pertama, mendoakan perjuangan rakyat Palestina dalam merebut kemerdekaan. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata canggih yang harus kita gunakan dalam mendatangkan kebaikan
dan menolak keburukan. Doa seringkali digunakan oleh para nabi, khususnya pada saat-saat yang genting. Kita bisa belajar dari sejarah perang Badar. Kala itu jumlah pasukan kaum musyrikin ada 1.000 dengan perlengkapan yang lebih memadai. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 319 orang. Melihat ketimpangan yang ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan mengeraskan suaranya. Beliau mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat. Beliau terus berdoa dan tak henti-hentinya hingga kain selempangnya terjatuh. Beliau berdoa yang artinya, "Ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Datangkanlah apa yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Jika perkumpulan umat Islam ini dihancurkan, maka engkau tak akan disembah di muka bumi ini." Itu doa Rasulullah saat perang Badar. Sayyidina Abu Bakar yang berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Cukuplah doamu, Allah akan memenuhi janjinya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari terus panjatkan doa terbaik kita untuk keselamatan dan kemenangan para pejuang Palestina. Kita lakukan kunut nazilah di tiap sholat. Kita gelorakan terus dukungan moral lewat doa-doa yang kita kirimkan untuk mereka. Karena doa untuk mereka yang mereka tidak ketahui bahwa kita mendoakan itu lebih mustajab, akan diijabah oleh Allah. Mari di setiap kita akhir sholat kita doakan saudara kita di Palestina, agar mereka diberikan keikhlasan dan kesabaran, diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan itu. Saya yakin bahwa Allah lebih tahu yang terbaik untuk rakyat Palestina. Insya Allah suatu saat Palestina akan merdeka. Kaum muslimin jamaah Jumat hafizakumullah. Kedua, menyebarkan ilmu atau informasi yang sahih tentang Baitul Maqdis. Masih banyak dari umat Islam seutuhnya mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di Palestina. Bahkan ada yang mendukung dan bersimpati kepada negara penjajah Israel. Contohnya sederhana, mengaku muslim, tapi ada saudaranya yang mau membantu muslim Palestina. Ada saja komentarnya, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita juga masih banyak yang kekurangan. Na'udzubillahi min dzalik. Sadar wahai saudaraku, kalau di hati kita masih ada perasaan seperti itu, ada pikiran-pikiran yang seperti itu, sudah tidak membantu, komentarnya nyinyir, miring. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka menganggap bahwa Israel berhak untuk membangun negara. Padahal itu mereka lakukan dengan menumpahkan darah rakyat Palestina, merampok tanah-tanah mereka, mengusir dari rumah-rumah. Sungguh di luar nalar sehat jika ada yang mendukung perampok dan menyalahkan korban perampokan, yaitu rakyat Palestina. Karena itu, perang informasi seperti ini harus kita menangkan dengan membaca buku-buku sejarah tentang Baitul Maqdis, sejarah tanah Palestina, agar kita tidak salah menempatkan simpati dan dukungan. Ketiga, yang bisa kita lakukan untuk membantu rakyat Palestina, menyiapkan diri untuk berjihad dan berkontribusi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekecil apapun kontribusi, mari kita persembahkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Persiapan fisik misalnya perlu kita lakukan jika suatu saat kita ditakdirkan untuk berangkat membela orang-orang yang teraniaya di sana. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan terbebas dari penjajahan kaum Zionis Israel. Yang keempat yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina, yaitu menginfakkan sebagian harta kita untuk membebaskan Baitul Maqdis, serta membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang terjajah. Negara-negara pendukung Israel, utamanya Amerika Serikat, mengelontorkan bantuan untuk mendukung serangan ke Gaza yang nominalnya 3,8 miliar dolar.
Silahkan dikalikan 16.000. Sekarang dolar sudah tembus mendekati 16.000 rupiah, maaf. Belum lagi bantuan dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Australia yang mendukung penuh serangan ke Gaza. Jika Amerika, Inggris, dan sekutunya terang-terangan membantu Zionis Israel, kenapa negara-negara Islam masih takut untuk terang-terangan membantu Palestina? Kita tidak usah memikir jauh, memikirkan orang lain membantu atau tidak. Minimal secara pribadi, mari kita sisihkan. Kita doakan, kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Insya Allah DKM Al-Muhajirin juga sudah membuka donasi untuk rakyat Palestina. Dan insya Allah bahwa hasil infak ke Jumat yang lalu itu sudah kita sisihkan untuk kita sumbangkan kepada saudara kita. Mari kita bantu dengan harta yang bisa kita infakkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Sekali lagi, siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hadirin sekalian, jangan melemahkan perjuangan dan barisan kaum muslimin dengan saling mengolok dan menghina. Sekali lagi, jangan melemahkan perjuangan dan barisan kaum muslimin dengan saling mengolok dan menghina. Dalam kondisi seperti ini, apakah pantas kita masih saling sikut dan sikat karena berbeda dalam memandang faksi-faksi di Palestina? Padahal masalah yang menimpa rakyat Palestina bukan hanya masalah bagi umat Islam saja. Sebab ia juga masalah kemanusiaan. Maka tak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina. Cukup kita menjadi manusia dalam membela Palestina. Selain itu, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno pernah mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Mari kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam atau yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat Palestina? Jangan memperkuat musuh dengan membeli produk-produk yang secara langsung atau tidak, terang-terangan atau tidak, membantu musuh dalam melanggengkan penjajahan terhadap Baitul Maqdis. Bisa dibuka di handphone masing-masing nanti produk-produk apa yang lebih cenderung kepada Zionis Israel. Mari kita hindari membeli dan menggunakan produk-produk, apakah itu berupa makanan, minuman, pakaian, kosmetik, atau aplikasi yang mendukung penjajahan Israel. Sikap ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sekali lagi, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasul, jelas kami paham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?
Beliau bersabda, pegang tangannya, hentikan ia agar tidak berbuat zalim. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan sikap untuk menghentikan perbuatan jahat orang zalim yang dalam konteks penjajahan Israel. Kita berhenti membeli produk-produk yang mendukung kezaliman negara ilegal Israel terhadap rakyat Palestina agar ia tidak lagi berbuat zalim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah 6 langkah jitu dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan informasi yang benar, menyiapkan diri untuk membela perjuangan rakyat Palestina, menginfakkan harta, merapatkan barisan, dan berhenti menggunakan produk-produk dari perusahaan di bidang apapun yang mendukung kaum menjajah Israel. Barakallahu li walakum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li walakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Sekali lagi, mari kita minimal berempati terhadap nasib saudara-saudara kita di Palestina. Setelah kita berempati, kita merasakan apa yang mereka rasakan, maka langkah selanjutnya, mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Tadi dari 6 langkah tadi sudah jelas bahwa minimal kita mendoakan, kita tidak tidak bersifat negatif terhadap orang-orang yang akan membantu mereka, dan seterusnya. Ada 6 langkah tadi yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan Allah segera mengakhiri, segera menurunkan makarnya di wilayah Palestina untuk menghentikan peperangan di sana, dan mudah-mudahan Palestina menjadi negara yang merdeka, adil dan makmur, seperti mudah-mudahan kita juga di Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Dan mudah-mudahan nanti 14 Februari kita juga bisa menentukan pilihan. Jangan lupa bahwa di dalam memilih pemimpin kita punya pegangan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setiap pendengaran kita, setiap penglihatan kita, hati kita, dan tangan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir kelak. Jangan salah pilih. Itu saja yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Mari kita berdoa agar kita, orang tua kita, keluarga kita selalu mendapat rahmat dan ridha Allah. Demikian juga saudara-saudara kita di Palestina diberikan keikhlasan dan kesabaran serta kekuatan. Bagi yang meninggal terbunuh dalam peperangan, mudah-mudahan menjadi syuhada, mati syahid. Dan bagi yang luka-luka, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan bagi yang mereka masih sehat, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islam dan diberikan kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la yaqdihal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah. Dapatkan diluruskan. Bagi yang di dalam, di bawah, tumit berada di garis hitam. Yang di atas menyesuaikan dengan saf yang di bawah, termasuk yang di luar. Dan yang di bawah kanopi, di belakang, di luar, mohon dirapatkan dan diluruskan. Jika sajadah di sebelahnya lebar, tolong diinjak saja agar safnya bisa rapat dan lurus. Karena rapat dan lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat berjamaah kita. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makkasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar.